Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdatul Aini, NPM 1988 2011A225712. Saya dari Prodi PBSI. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah menulis kreatif yang diampu oleh Ibu Suhartati MPD. Di sini saya akan menjelaskan sekilas tentang menulis kreatif. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu menulis dan apa itu kreatif. Apa sih itu menulis? Menurut KBBI, menulis adalah melahirkan pikiran atau gagasan. Sedangkan menurut Nurgiantoro, beliau mengatakan bahwa menulis adalah aktivitas mengungkapkan gagasan melalui media bahasa. Sedangkan kreatif adalah daya cipta, yaitu memiliki kemampuan untuk menciptakan. Jadi, menulis kreatif merupakan jenis penulisan yang bisa dikategorikan sebagai penulisan sastra. Umumnya dalam penulisan kreatif ini memiliki tujuan untuk menarik audiens. Untuk memproduksi tulisan kreatif pun dibutuhkan kemampuan untuk membangun imajinasi pembacanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tips menulis kreatif. Tips yang pertama yaitu mulai dari diri kita sendiri dan sekitar kita. Jadi, bagi penulis pemula, alangkah baiknya kita menulis dari diri kita sendiri dulu. Misal menulis tentang perasaan kita atau pikiran kita, atau bisa juga dari hal-hal di sekitar kita. Tips yang kedua yaitu banyak membaca. Terkadang banyak sebagian dari kita ketika menulis sering kejadian mati ide atau mati kata. Biasanya juga itu disebabkan karena jarangnya kita membaca. Karena dengan membaca kita akan menemukan banyak kosakata baru. Jadi bagi kalian yang ingin lancar menulis, sering-seringlah membaca. Selanjutnya tips yang ketiga, meluangkan waktu bersantai atau menikmati alam. Jadi bagi kalian penulis, ketika sudah tidak tahu apa yang akan kalian tulis, berhentilah, jangan memaksakan untuk terus menulis. Luangkan waktu kalian untuk jalan-jalan, bersantai, dengan menikmati alam, yaitu dengan tujuan untuk mencari inspirasi tulisan kalian. Selanjutnya yaitu rajin mengikuti kegiatan-kegiatan literasi. Jadi, bagi kalian yang suka menulis, sering-seringlah mengikuti kegiatan-kegiatan literasi atau semacamnya untuk menambah wawasan-wawasan kalian. Untuk yang terakhir yaitu sering berinteraksi dengan para penulis. Selain mengikuti kegiatan-kegiatan literasi, kalian juga bisa sering-sering berinteraksi dengan orang-orang penulis. Kalian bisa nanya-nanya yang belum kalian ketahui, bisa dengan sharing-sharing, supaya kalian tidak hanya mengetahui apa yang kalian ketahui, tapi juga mengetahui pengalaman orang lain yang tentunya sudah lebih berpengalaman dari kalian. Selanjutnya yaitu tahapan-tahapan menulis kreatif. Untuk tahapan pertama yaitu tahap persiapan. Di tahap ini penulis sudah tahu apa yang akan dia tulis, karena di tahap ini penulis harus benar-benar siap dengan tulisan yang akan ia tulis. Selanjutnya tahap yang kedua yaitu tahap inkubasi. Pada tahap ini gagasan yang muncul disimpan, dipikirkan matang-matang dan pikirannya dalam keadaan tenang, supaya tulisan yang sedang ada di benaknya tidak amburadul. Karena terkadang ketika kita mikir, sering terjadi pertimbangan-pertimbangan yang membuat penulis bingung. Selanjutnya yaitu tahap penulisan. Di tahap penulisan ini yaitu tahap pengungkapan gagasan yang terdapat dalam pikiran penulis agar hal tersebut tidak hilang atau terlupa dari ingatan penulis. Terus yang terakhir ada tahap revisi. Pada tahap revisi atau perbaikan,
Penulis dapat memperbaiki tulisannya mulai dari menambah kata atau mengurangi kalimat yang memang harus diperbaiki, sehingga tulisan yang kita buat sempurna tanpa ada kekurangan atau berlebihan. Walaupun sejatinya tulisan kita tidak akan pernah sempurna. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang kesalahan-kesalahan dalam menulis. Kesalahan yang pertama yaitu ide yang klise. Banyak dari kita ketika menulis hal yang sudah banyak ditulis oleh orang lain. Contoh, misal kita menulis cerpen, terkadang orang-orang menulis atau mengarang judulnya itu judul yang sudah digarap oleh banyak orang. Jadi untuk daya tarik bagi pembaca jadi berkurang, karena mereka pasti mikir bahwa tulisan kalian sudah lumrah. Selanjutnya yaitu judul tidak menarik. Judul itu sangat penting bagi penulis untuk benar-benar harus menarik, karena bagi pembaca biasanya mereka benar-benar memperhatikan judul sebelum mereka membacanya. Ketika judul kita tidak bisa membuat para pembaca tertarik, maka mereka tidak akan berniat untuk membacanya. Selanjutnya yaitu kesalahan nomor 3, yaitu bertele-tele dalam menulis. Jadi terkadang penulis itu bertele-tele dalam menulis, entah itu dari katanya atau kalimatnya, karena itu akan membuat para pembaca menjadi jenuh dan bosan. Maka dari itu, hindarilah tulisan yang bertele-tele. Pangkaslah kata yang menurut kalian tidak perlu untuk dicantumkan pada tulisan tersebut. Yang terakhir adalah mengabaikan logika. Ini adalah salah satu kesalahan dalam menulis, yaitu mengabaikan logika. Terkadang penulis begitu berlebihan dalam menciptakan kebetulan. Biasanya ini sering terjadi pada cerita-cerita, mau itu cerita pendek atau novel. Ketika mempersatukan tokoh inti, dan ini sering terjadi pada cerita-cerita romans. Walaupun endingnya harus bertemu, kita tidak boleh membiarkan hal-hal kebetulan terjadi tanpa alasan, karena itu akan membuat pembaca merasa kurang logis. Oke, sebelum saya tutup, saya akan tampilkan slide terakhir saya. Mungkin dari kalian ada yang minat membacanya, dipersilahkan. Baik, saya tutup slide kali ini. Mungkin ada poin-poin yang kurang atau berbeda dengan pengalaman kalian. Kita bisa sharing-sharing di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.